Sehingga zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya di setiap zaman maka pasti ada orang yang akan menyinyir dakwah salafiyah. Di setiap zaman maka pasti ada orang yang suka menyudutkan, memfitnah, mencaci, memaki dakwah salafiyah. Bahkan di zaman kita, zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat di berbagai macam media sosial, sangat gencar tuduhan, cacian, makian terhadap dakwah salafiyah dan terhadap ustadz-ustadz yang berjalan di atas dakwah salafiyah ini. Maka akan berlalu zaman rahmatullah. Dan setiap zaman pasti ada orang yang suka menghina, mengolok-olok, mencaci, memaki. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang bodoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan terhadap Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, ketika kerasnya pertentangan, cacian, makian, intimidasi, bahkan tidak segan-segan orang-orang kafir dahulu menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam dan menyakiti sahabatnya ridwanullah jami'an, maka Allah kemudian berfirman kepada nabinya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Tetaplah, teruslah berjalan Muhammad, teruslah mengamalkan, menjalankan apa yang kami titahkan, apa yang kami perintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi tidak ada zaman rahmatullah orang-orang yang suka menyinyir agama ini, orang-orang yang suka menyinyir dakwah salafiyah, orang yang suka merendahkan dakwah salafiyah, orang-orang yang suka menghina, menyudutkan ustaz-ustaz salafiyah, tidak lain dan tidak bukan zaman rahmatullah adalah dari orang-orang bodoh. Bahkan kita melihat orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham bagaimana beragama dengan benar. Mereka tidak memahami agama tauhid yang benar. Mereka hanya mendapatkan nukilan dari kiainya, dari ustadznya, jangan ikuti salafi wahabi nanti jadi teroris, jangan ikuti dakwah salafi nanti begini nanti begitu. Maka mereka hanya mendapatkan nukilan kebusukan, keburukan dari ustadz-ustadz mereka yang senantiasa menyampaikan kepada murid-muridnya terhadap keburukan-keburukan dakwah salafiyah dan ustadz-ustadz salafiyah. Maka jangan heran zaman rahmatullah kalau guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Kalau gurunya akhlaknya buruk, kalau gurunya akhlaknya jelek, lisannya sangat kotor terhadap dakwah salafiyah dan terhadap ustadz-ustadz salafiyah, maka tentunya muridnya lebih parah. Tidak bisa tidak. Karena murid itu kebanyakannya umumnya hanya membeok dari siapa gurunya. Ya, dari kelakuan-kelakuan gurunya. Sehingga kalau ada di antara santri-santri sebera ini yang suka menyinyir, yang suka merendahkan, memaki, bahkan mencari, masya Allah kerjaan mereka ini luar biasa. Mereka ini pengangguran yang banyak acara, pengacara, ya, pengangguran banyak acara. Jadi kadang kita lihat di channel-channel YouTube mereka dengan begitu pedenya mereka menyiarkan siaran-siaran YouTube, siaran-siaran video yang kemudian mencari-cari kesalahan ustadz-ustadz dakwah salafiyah. Ya, termasuk mungkin sebagian ustadz-ustadz kita salah membaca kitab gundul, dan itu manusia biasa zaman rahmatullah. Tidak ada manusia yang sempurna dalam berilmu, dalam ilmu zaman rahmatullah. Hatta kebanyakan ustadz-ustadz kita akui. Jadi kita akui zaman rahmatullah, kita gentleman. Kadang kita memang salah membaca kitab, salah membaca harokat, dan itu fitrah, lumrah. Coba mereka yang berdakwah, apakah mereka tidak punya kesalahan? Apakah mereka tidak punya kekeliruan? Yang kemudian setelah itu mereka mencari kesalahan ustadz-ustadz salafiyah, kemudian membuatkan video bantahan dan meluruskan bacaan kitab atau meluruskan bacaan harokat ustadz-ustadz salafiyah. Coba mereka yang berdakwah, yang berdakwah langsung. Dan lebih mudah zaman rahmatullah. Memang kalau kita ingin mengkritisi bacaan seseorang yang kita tidak berdakwah langsung secara di hadapan umum, itu memang mudah. Mudah, semua orang bisa melakukannya. Ya, semua orang bisa, hatta orang bodoh yang tidak paham agama, kalau dia mencari-cari terlebih dahulu apa bacanya ini, apa sumbernya ini, kitabnya ini, maka kemudian dia berusaha meng-cross check, mengkritik bacaan-bacaan ustadz-ustadz salafiyah dengan bacaan yang sudah dia terlebih dahulu dia mencari kebenarannya dan kemudian dia memvideokannya, mengeditnya, itu memang mudah. Jadi editing itu zaman rahmatullah mudah. Jadi kalau Anda secara langsung berdakwah, langsung baca kitab, silakan saja Anda berceramah. Atau mungkin Anda tidak memiliki jadwal ceramah, sehingga untuk membuat jadwal, membuat kesibukan adalah sibuk mencari kesalahan dai-dai salafiyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka zaman rahmatullah mereka adalah fa'arid 'anil jahilin. Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang bodoh. Sehingga tidak ada yang suka menyinyir dakwah salafiyah, ustadz-ustadz salafiyah. Tidak ada orang yang suka merendahkan ustadz-ustadz salafiyah, menghina ustadz-ustadz salafiyah, kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh terhadap agama tauhid ini. Karena mereka tidak mendapatkannya dari ustadz-ustadz mereka. Andaikan mereka duduk di majelis ilmunya para ustadz-ustadz salafiyah, maka tentunya mereka fitrahnya akan terbuka, fitrahnya akan sejuk, sebab fitrahnya mencocoki dengan dakwah salafiyah, dakwah tauhid. Oh, ternyata hanya mentauhidkan Allah, dan itu mereka tidak dapatkan di pesantren-pesantren mereka, tidak mendapatkan dari kiai-kiai mereka. Sebab kiai-kiai mereka banyak mengajarkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu setiap kali ada acara, ya, bagaimana kita lihat santri dan santriwatinya berjoget-joget, berdendang, bernyanyi-nyanyi. Maka apakah ada kesejukan dalam beragama orang yang melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal kemungkaran yang seperti ini?
atau melakukan ritual-ritual kesyirikan dengan ilmu kebatinan, ilmu kekuatan agar tidak mudah disembelih, tidak mudah dipenggal, maka ilmu-ilmu jin seperti ini kebatinan, maka apakah orang akan merasakan dakwah tauhid dengan indah, dengan sejuk, dengan mengamalkan amalan kesyirikan dan amalan bid'ah ini? Fasda bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Maka kebanyakan di antara mereka yang suka menyinyir dakwah salafiyah, merendahkan ustaz-ustaz salafiyah adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang belum paham terhadap agama tauhid, agama sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, agama ketaatan yang sesuai diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Andaikan mereka ini mau duduk di majelis ilmunya dakwah salafiyah, mereka mau menyejukkan hati-hati mereka dengan tauhid, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka datangilah majelis-majelis ilmu dakwah salafiyah. Maka tentunya apa yang mungkin Anda akan sampaikan, ya boleh jadi mungkin Anda sudah hapus di channel YouTube Anda, namun itu akan menjadi dosa jariah bagi orang lain. Orang-orang yang menyimak, oh ternyata dakwah salafiyah seperti ini, oh dakwah wahabiyah terorisme, oh dakwah wahabiyah ekstrim, oh dakwah wahabiyah radikal. Andaikan ada orang yang meninggal seperti itu, maka Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda telah buat, dan itu adalah merupakan dosa jariah, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ingat, zaman rahmatullah, kita sering sampaikan bahwasanya berapa banyak orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah ini, yang Anda tuduh wahabiyah, yang Anda tuduh radikal, yang Anda tuduh terorisme, yang Anda hina, yang Anda caci. Betapa banyak orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah yang kelak Anda harus minta maaf di padang mahsyar. Jadi tidak main zaman rahmatullah, maka ini adalah merupakan di antara bentuk kebodohan, dan pasti orang yang bodoh zaman rahmatullah. Tidak bisa tidak. Dia adalah termasuk orang ruwaibidah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, muda umurnya dan belum banyak pemahaman yang mereka miliki. Toh kalau pemahaman yang mereka miliki terhadap Islam, maka kebanyakan di antara pemahaman mereka adalah pemahaman keliru. Ajaran-ajaran tradisi yang disemakkan di ajaran agama Islam. Jadi banyak tradisi yang menyimpang yang kemudian disemakkan ke dalam agama Islam. Maka ini adalah merupakan di antara bentuk kesalahan, kesesatan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya seseorang itu bertobat dan beristighfar dan kembali belajar, dia mempelajari. Jadi tidak hanya sekedar pandai baca kitab, tidak sekedar pandai berbahasa Arab. Namun bahasa Arab dengan baca kitab itu adalah merupakan alat. Namun pokoknya adalah akidah yang benar, sunnah yang benar, sebagaimana akidah dan manhaj dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka inilah pentingnya kita kemudian mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang berjalan di atas manhaj yang benar, berjalan di atas akidah yang benar. Maka tidak sedikit zaman rahmatullah, pasti akan banyak orang yang menyudukkan dakwah salafiyah, yang akan menyinyir dakwah salafiyah, yang akan merendahkan dakwah salafiyah, dan itu adalah merupakan sunnatullah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, dia mengatakan saya beriman kepada Allah sementara mereka belum diuji? Maka pasti akan ada ujian. Tauhid ujiannya berasal dari ahlu kesyirikan. Jadi ketika kita berjalan di atas tauhid, maka kita akan banyak mendapatkan ujian dari ahlu syirik. Kita menjelaskan ini tauhid, ini syirik, maka pasti mereka akan menyinyir. Pasti mereka akan merendahkan, menghinakan, mencaci, memaki. Bahkan tidak segan-segan mungkin menyakiti kita. Kalau kita berjalan di atas sunnah, kita menjelaskan ini bid'ah, maka pasti mereka mengatakan wahabi, salafi, wahabi, sedikit-sedikit bid'ah. Wahabi, salafi, sedikit-sedikit bid'ah. Ini bid'ah, mukamu bid'ah. Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu bid'ah. Maka mereka pasti akan menyinyir seperti itu zaman rahmatullah. Maka demikianlah. Wasda bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Teruslah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Quran dan sunnah ala Nabi alaihi salatu wasallam, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari, pasti mereka adalah orang bodoh. Sebagaimana yang disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berjalan di atas ketaatan, maka pasti yang memusuhi kita adalah orang-orang pelaku maksiat. So alim, so suci, kapan soleh dan sebagainya. Maka bersabar. Ya, bersabar dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita beragama bukan untuk menjadi malaikat. Bukan berarti kita beragama tanpa kesalahan. Bukan berarti ustadz itu kalau sudah ustadz tidak ada kesalahan baca kitabnya. Pasti akan salah zaman rahmatullah. Dan itulah yang digunakan oleh sebagian anak-anak muda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk. Sebagian anak-anak muda yang modal bahasa Arab, modal baca kitab, dan itu pun sebenarnya mereka cari-cari saja dulu. Atau mereka gurunya Mbak Google, kemudian mencocokkan, oh ini ternyata Ustadz Salafi ini salah, keliru. Maka dibuatkan videonya, dibuatkan channelnya, kemudian manusia melihatnya, menontonnya, agar manusia lari dari agama itu. Hati-hati. Dari siapa? Manusia. Maka ini termasuk zaman rahmatullah, yasudduna an sabilillah. Mereka ingin menghalangi manusia dari dakwah salafiyah. Hati-hati. Jadi kita nasihatkan kepada anak-anak muda ini yang banyak membuat channel YouTube dan menampilkan kesalahan cara baca ustaz-ustaz salafiyah, dakwah salafiyah, yang berusaha disudutkan, direndahkan kehormatan mereka, dengan tujuan adalah yasudduna an sabilillah, adalah agar manusia ini tidak beragama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Agar mereka ini menutup jalan manusia untuk mempelajari dakwah salafiyah, dakwah yang dibawa oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat zaman rahmatullah, dakwah salafiyah adalah dakwanya yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kita hanya meneruskan, melanjutkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW dan menyampaikan kepada manusia. Tiada lain zaman rahmatullah. Maka kalau Anda menghalangi dakwah salafiyah, menyudutkan dai-dai salafiyah agar manusia jauh dari dakwah salafiyah,
maka mungkin adalah syaitan dari kalangan manusia. Hati-hati. Bertobat dan beristighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal.